pada 250 daripada banyaknya. Selain itu juga libidonya akan hilang, terjadi sterilitas alias kesuburannya terganggu. Seperti retinopati, encephalopati, beban sirkulasi berlebih, edema, gagal jantung. Pada pernapasan ada pernapasan tadi kusmaul. Masih ingat pernapasan kusmaul itu cepat dalam. Kemudian bisa terjadi anemia, hemolisis, kecenderungan perdarahan. Itu ya. Ini beberapa kondisi pasien yang terjadi gagal ginjal. Ini pada perempuan, pada laki, nah, clearance kreatinina. Nah, pelaksananya gimana? Tindakan konservasi tujuannya untuk pengobatan tahap ini adalah meredakan atau memperlambat gagal ginjal. Ini kalau belum end stage. Kemudian pengobatannya diet rendah protein, kalium, natrium, dan cairan. Batasi cairan. Pembatasan protein. Pembatasan protein tidak hanya mengurangi kadar tetapi juga mengurangi asupan kalium protein serta mengurangi produksi ion H yang berasal dari protein. Pembatasan asupan protein terbukti telah menormalkan kembali layanan. Tapi kalau nanti sudah dicuci darah, dia harus tinggi protein hewani karena banyak protein yang hilang untuk menggantikan protein yang hilang dengan protein hewani. Kenapa nggak protein nabati? Karena protein hewani itu ukuran molekulnya lebih besar sehingga pada saat dicuci darah tidak bisa keluar pada saat dilakukan cuci darah. Itu ya. Ini tindakan pemberian protein ya, berapa banyak sesuaikan dengan ini, sesuai dengan GFR. Ini kalium natrium cairan. Jumlah urin yang keluar selama 24 jam plus IWL itu pembatasan cairannya atau cairan. Pengaturan cairan atau tadi yang kita hitung-hitung 500 itu IWL-nya kurang lebih. Tindakannya pencegahan pengobatan komplikasi ya supaya tidak terjadi hipertensi, hiperkalemi. Ini ada macam-macam. Ada supaya tidak terjadi anti hipertensi jangan lupa dan diberikan diuretik. Kemudian kalau terjadi hiperkalemi, pemberian glukosa, insulin yang akan nanti membantu masukkan kalium ke dalam sel. Dengan demikian kalsium dengan pemberian kalsium glukonat. Anemi maka direkomendasikan pemberian eritropoietin pada darah atau EPO. Ya. Kemudian kalau terjadi koreksi dengan pemberian natrium bikarbonat secara parenteral. Diet rendah fosfat untuk mengikat fosfat di dalam usus. Pengobatan hiperurisemia itu dengan pemberian allopurinol. Ya. Dan dialisis dapat digunakan untuk mempertahankan pasien dalam keadaan klinis yang optimal sampai tersedia donor ginjal. Gitu. Sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sehingga besok kalau ketemu pasien gagal ginjal udah tahu ya gambarannya ya, apa kira-kira penyebabnya. Jadi itu Ibu jelasin beberapa faktor penyebabnya itu kaitannya besok saat faktor risiko apa yang terjadi besok masih akan diperiksa dan pemeriksaan fisiknya. Begitu nggih? Jadi Anda pada saat membuat laporan kasus di itu meliputi